Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Selvila Bella Karisma. Oke, panggilannya nih Mbak Bella nih. Soon jadi dokter muda ya. Yaitu karena memang jurusan yang dipilih Mbak Bella ini adalah jurusan kedokteran. Kayak gitu. Tadi sempat terputus, kita jeda iklan sebentar tadi tentang mungkin perjalanannya setelah dapat olimpiade, dapat maskot di Jambore daerah. Terus apalagi nih sampai bisa mengantarkan Mbak Bella ke dunia kesehatan yang sekarang bagian dari Sun nanti jadi profesinya sendiri kayak gitu. Apa lagi nih perjalanannya? Setelah jadi maskot itu kelas 2 SMA Mas. Jadi jadi passion Bella ini di bidang ilmiah dan juga di bidang pageant, di bidang kecantikan seperti itu Mas. Jadi setelah dari JPD itu Jambore, kemudian Bella ikut lagi debat Parade Cinta Tanah Air di bawah Kementerian Pertahanan. Itu dibawahi langsung kemarin oleh sebelum Prabowo ya Mas. Di bawah Prabowo. Jadi itu alhamdulillah juara 1 di Sumatera Selatan untuk mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Alhamdulillah di provinsi juara 1, di nasional harapan 1. Wah, luar biasa. Tapi aku penasaran, maksudnya penasaran tuh, ini Mbak Bella nih kalau bisa dibilang paket komplit ya. Paket komplit nih, biologinya pinter, ini kan ngomongnya pinter. Kan ada orang pinter akademik tapi mungkin secara public speaking kurang, atau mungkin pintar public speaking tapi secara ya yang lainnya, keahlian lainnya mungkin seninya kurang kayak gitu kan. Nih Mbak Bella dulu didikan orang tua seperti apa sampai bisa multi talent kayak gini nih, kayak gitu. Iya mungkin tadi Mas pressure pas masih kecil. Jadi kata Bella tadi yang dari jam 7 sampai jam 12 itu sekolah. Iya, jam 1 sampai jam 3 itu les musik, les seni, nari seperti itu. Terus jam 4 sampai jam 5 itu ngaji. Terus malamnya belajar gitu terus Mas siklusnya. Dan juga dipaksa tampil kemarin Mas. Setiap Sabtu dan Minggu itu di wedding. Apa, nyanyi kah? Menari Mas. Oh, nari. Jadi kelas 2 SD Mas udah dapet honor dari nari. Jadi honor yang zaman dulu ya Mas ya, nggak terlalu gede, tapi bagi kita anak SD tuh aduh seneng banget Mas. Yang kan notabene anak SD kan minta jajan ya. Sekarang kita bisa ngasilin gitu kan. Tapi nggak merasa apa ya, maksudnya nggak merasa tertekan kah dengan semua kegiatan itu? Iya, sebenarnya tertekan sih Mas. Salah satu kenapa Bella mau milih asrama SMA, kayaknya mau melarikan diri dari rumah. Ternyata di SMA lebih ke pressure ya Mas. Iya. Justru malah lebih banyak aturannya lagi ya dibanding di rumah juga sendiri. Tapi mungkin orang tua memberikan itu kan untuk dampak positifnya yang Mbak Bella dapetin sekarang kan. Gitu, semua prestasi Mbak Bella kan dapatnya kan dari proses yang Mbak Bella laluin saat kecil ya, kayak gitu. Nah, lanjut nih ceritanya, kalau misalnya ke Bengkulu gitu kan, itu kan second choice, pilihan pertama kan di Palembang juga ya, Sumatera Selatan kayak gitu. Nah, memilih untuk di Bengkulu kenapa, dan jauh juga ya, maksudnya dari rumah juga kayak gitu. Iya, jadi di Bengkulu itu karena jarak ya Mas, jarak yang nggak terlalu jauh dari Sumatera Selatan. Terus juga Bella berapa jam sih Mbak? Oke, Bengkulu 12 jam. Oh, 12 jam. Kalau nggak macet ya Mas. Macet ya? Iya. Kayak gitu. Iya, terus yang Bella lihat di Bengkulu ini masih banyak kesempatan untuk berkembang Mas. Jadi sepertinya insya Allah dengan hadirnya Bella mungkin bisa berdampak pada Bella sendiri dan juga berdampak ke fakultas kedokterannya. Jadi Bella bisa mengembangkan diri lebih banyak di Bengkulu, dan juga semoga fakultas kedokteran juga berdampak dengan hadirnya Bella. Mungkin itu alasan terbesar. Dan Universitas Bengkulu juga mudah-mudahan bangga nih ya, punya salah satu mahasiswanya hadir di TVRI, memberikan inspirasi juga dengan tema peduli dan empati. Nah, artinya masuk ke Bengkulu nih tahun 2021 ya? 2021 ya kan, karena offline-nya kan 2021. Yang dirasakan pertama kali di Bengkulu apa? Atau sama aja dengan daerahnya? Aduh, beda ya Mas. Di Bengkulu banyak pantainya, jadi sering pertama kali tuh mungkin tiap hari ya Mas kita ke pantai. Karena di sana nggak ada pantai. Nggak ada ya gitu. Adanya mungkin sungai di sana ya. Sungai Musi ya Mas. Sungai Musi kan kayak gitu. Oh ya, berarti secara wisata mungkin ya, tempat wisata banyak
di Bengkulu kayak gitu. Terus secara budaya berbeda nggak di Bengkulu? Untuk bahasa mungkin nggak jauh berbeda. Ya Untuk jadi nggak bahasa. terlalu culture shock ya Mas ya kalau Iya. untuk budaya. Akhirnya ketemulah sama teman-teman nih gitu kan. Kalau di kedokteran tuh satu angkatannya berapa sih Mbak? Dikit ya? Kalau angkatan kita kemarin banyak Mas, ada sekitar 108. Tapi di atas angkatan 2020 sama di bawah 2020 itu hanya di bawah 50 orang. Iya. Karena mungkin perluasan ini juga ya, maksudnya perluasan daerah kan makin banyak juga, mungkin dokternya juga harus makin banyak juga kayak gitu. Dan tadi juga memilih bahwa jadi dokter bahwa sebuah bentuk pengabdian juga ya Iya. kepada sesama juga. Terus apa yang dirasakan selama kuliah? Kalau untuk semester awal, aduh Mas, kayak salah jurusan gak ya? Salah jurusan gak ya? Kenapa? Sulit kah? Karena di kedokteran itu sistemnya ujiannya bukan UTS, bukan UAS Mas. Jadi ujiannya itu per modul. Satu modul itu sekitar 4 minggu. Iya. Jadi setiap bulan ya Mas, setiap bulan kita ujian. Dan satu ujian itu ada sekitar 6 ujian Mas. Ada praktikum, ada CBT, ujian tulis, seperti Iya. itu. Berarti harus menguasai semua dong, secara Iya. teorinya iya, secara Praktek. prakteknya iya gitu kan. Apa mata kuliah yang benar-benar menjadi mengerikan lah untuk seorang yang multi talent kayak Mbak Bella ini kayak gitu? Anatomi sih Mas. Anatomi. Ya? Anatomi itu pelajaran tentang tubuh. Iya. Nah, setelah itu ini beberapa informasi yang Mas dapatkan itu Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Itu berarti didapat di tahun berapa? Di tahun 2022 Mas. Aktif lagi dong berarti 2021 tuh masuk Bengkulu. Jadi 2020 itu kan kita online kan Mas. Iya. Jadi Bella sumpek juga di rumah kan Mas, tidak ada kegiatan. Jadi Bella Ngadepin laptop iya doang ngadepin. gitu ya. Iya, jadi akhirnya ikut lagi kegiatan pertukaran pemuda antar negara di Australia Ya, tahun terus? 2020. Karena Covid, jadi dibatalkan berangkat Ya ke Australia. Allah, sayang sekali. Padahal kesempatan nggak datang 2 kali mungkin ya. Iya, kayak dan gitu. posisinya online kan Mas kemarin. Jadi Tapi digantikan nggak? Atau kayak gimana? tidak juga. Iya, sempat ditawarin lagi untuk 2022 tapi kita udah 2021 tapi sudah offline ke Bengkulu. Oh, Iya. jadi nggak bisa dong. Iya. Harus memilih fokus ke studi ya. Iya, betul. Karena pertukaran pemuda antar negara itu lumayan ya, berapa hari ya? Iya, bisa Ya. 1 minggu, bahkan persiapannya itu pasti kan berbulan-bulan juga Mas. Iya. Gitu. Terus apalagi nih perjalanan ininya, Iya. ceritanya gitu kan? Iya, jadi Setelah PPAN tuh. iya, jadi sedikit aduh, sayang banget kesempatan kan Mas. Jadi gimana caranya Bella harus bisa dapetin achieve yang lain gitu Mas. Jadi setelah PPAN itu ikut lagi karya tulis ilmiah Mas, tingkat internasional di Universitas Malaysia. Alhamdulillah dapat gold medali. Bawa nama. Universitas Bengkulu. Wih, pantesan nih, bangga nih orang-orang Unip nih gitu kan kepada Mbak Bella sendiri. Terus setelah tapi emang basically suka nulis. Iya, suka nulis. Suka nulis. Iya. Gitu. Dari siapa? Dari hobi dari mana nulisnya? Dari SMA yang Dari SMA iya. tadi ya. Dari SMA tadi coba-coba nulis, mungkin dapat mentor yang enak juga ya saat SMA ya gitu ya. Betul. Terus dapat lagi kayak gitu. Nah, dapat menjadi wakil ketua BEM kedokteran nih. Iya. Gitu ya. Mbak Bella juga ya. Itu tahun kapan? Tahun 2022 Mm-mm. di tingkat 2 ya Mas. Ya, Iya. tingkat 2 ya. Jadi setelah karya tulis ilmiah itu Bella offline kan Mas di Bengkulu, akhirnya sumpek lagi di kosan Mas, tidak ada kegiatan kan. Emang anaknya suka ini ya, suka gerak ya. Emang anaknya suka cari ini ya, kegiatan-kegiatan yang positif untuk dapat menambah value diri ya. Iya, akhirnya ikut ajang Bujang Gadis juga kemarin Iya. sama Duta Bahasa, karena pemilihannya Duta Bahasa lebih dulu dan alhamdulillah udah keterima. Akhirnya kita jalanin Duta Bahasanya dulu. Oh. Seperti itu. Jadi ikut karantina, seleksi dan lain sebagainya, alhamdulillah dapat Dapat. Iya. Itu dapat juara berapa? juara 4, Juara harapan 1. Harapan 1. Luar biasa, tetap dengan podiumnya gitu kan. Iya. Dengan sasingnya kayak gitu kan. Nah, setelah Duta Bahasa tuh gitu kan, apalagi nih yang bentuk apa ya, pengabdian juga mungkin untuk
untuk Unip sendiri gitu kan, kayak gitu yang menjadi trigger lagi, ini aku harus ngapain lagi nih gitu. Iya, setelah itu Bella mikir lagi, jati diri sebagai dokter ini pasti pengabdian dan juga rasa empati ya Mas ya untuk masyarakat. Jadi di mana Bella mendapatkan wadah itu. Akhirnya duta bahasa selesai, kepengurusan, akhirnya Bella ikut BEM. Dan diamanahkan, alhamdulillah Mas, jadi wakil gubernur. Kalau BEM itu namanya wakil gubernur BEM Mas. Ya, istilah di kampusnya ya. Iya, wakil ketua BEM. Akhirnya di situ Bella mendapatkan wadah untuk mengabdi. Ya, Oke, baik. Tapi ditahan dulu Iya. cerita pengabdiannya gitu ya. Nanti kita akan ulik-ulik lagi bagaimana cerita pengabdiannya tentang mungkin di dunia kesehatan yang menjadi bidang ilmu yang dikuasai oleh Mbak Bella sendiri. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.